Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Seekor sapi di Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo, mengamuk saat akan disembelih untuk kurban di Hari Raya Idul Adha. Sapi tersebut berlarian bahkan membahayakan keselamatan para warga yang akan menangkapnya. Ditutup lamae. Pemirsa, seekor sapi di Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo mengamuk saat akan disembelih untuk kurban di Hari Raya Idul Adha. Sapi tersebut berlarian bahkan mengancam keselamatan para warga yang akan menangkapnya. Sapi jenis Bali ini sejak pagi mengamuk saat akan dibawa ke Masjid Baitul Mutakin di Desa Kalipait, Banyuwangi, Jawa Timur. Warga yang akan membawanya kewalahan karena sapi terus meronta, bahkan sapi sempat lepas dan lari ke jalan. Tali pengikatnya juga sempat putus 2 kali. Sapi baru berhasil ditangkap di dalam kandang setelah 3 jam terlepas. Sapi kemudian diikat dan warga terpaksa menyembelihnya di tempat. Setelah itu, sapi kemudian diangkut menggunakan gerobak menuju masjid. Di masjid ini ada 3 sapi dan 7 kambing yang hari ini dikurbankan. Rencananya, daging kurban akan dibagikan kepada warga sekitar dan kaum duafa di desa setempat yang membutuhkannya. Ya, tadi ada yang ngamuk Mas itu sapinya karena memang dari sejak pagi itu waktu mau dibawa ke masjid itu malah lari-lari gitu. Terus yang bawa itu sampai terpental jadi talinya itu putus gitu, sempat dikepung-kepung sama warga. Akhirnya sampai habis sholat Idul Adha baru bisa, sekitar 3 jam ya kita nunggu itu. Itu kalau di masjid ini ada 7 ekor kambing dan 3 ekor sapi, yang salah satunya sapi yang tadi ngamuk itu. Alhamdulillah setelah dikepung sama warga itu bisa ditangkap dan disembelih di tempat di kandang. Terpaksa warga harus seperti itu karena memang tidak bisa dibawa ke masjid. Akhirnya ya dipotong di situ, kemudian dibawa ke masjid setelah dilakukan pemotongan begitu. Kemudian daging-dagingnya terus dibagikan ke warga-warga sekitar gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ada yang memandang kotor dan jijik. Namun di balik itu semua, budidaya maggot dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang menjanjikan. Apalagi untuk usaha di tengah pandemi. Seperti Ferry Hardianto, anak lulusan SMA yang menekuni budidaya maggot dengan penghasilan 5 juta per bulannya. Pemirsa, di Desa Karangsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Ferry Hardianto mendirikan Omah Maggot Banyuwangi. Ferry mulai budidaya maggot sejak tahun 2019 lalu. Hal ini terwujud dikarenakan usaha pakan ternak yang dinilai masih kurang memadai. Tempat budidaya maggot yang didirikan di belakang rumahnya telah mencapai 21 tempat wadah budidaya maggot. Tempat budidaya maggot dibuat seperti rak dengan ukuran 1 meter x 2 meter dengan 10 kilo telur maggot yang dapat menghasilkan 30 kg maggot basah. Untuk makanan maggot, Ferry sendiri memanfaatkan limbah rumah tangga berupa sampah organik.
Masa panen untuk maggot sendiri mulai dari telur hingga siap panen selama 15 hari. Dari budidaya maggot inilah dalam 1 bulannya ia dapat memanen 4 hingga 5 kintal maggot basah. Sekarang ini Ferry melayani beberapa peternak ikan lele. Untuk makanan tambahan lele setiap harinya membutuhkan hingga mencapai 30 kg. Sementara permintaan akan maggot baik di Banyuwangi hingga luar Banyuwangi relatif masih banyak. Budidaya maggot sendiri di masa pandemi COVID-19 cukup menjanjikan karena permintaan pasar yang masih banyak. Ferry menjual maggot dalam kondisi basah dan kering. Untuk maggot basah, per kilonya dibanderol dengan harga Rp7.000 dan untuk maggot kering, ia jual dengan harga Rp70.000. Ia juga menjual dalam bentuk kemasan ukuran kecil yakni 50 gram yang dijual dengan harga Rp10.000. Dan untuk ukuran 100 gram, ia bandrol seharga Rp15.000. Budidaya maggot selain untuk kepedulian lingkungan karena melihat makanan utamanya adalah sampah organik, hal ini juga bisa menghasilkan maggot yang memiliki nilai jual. Selain itu juga, kasgot atau kotoran maggot yang dijual ke petani bisa difungsikan sebagai pupuk. Awalnya dulu karena saya ini pengen ternak, dan cenderung kan sekarang ini kebutuhan pakan ternak sendiri mahal untuk harga pakan ternak. Jadi saya berinisiatif cari pakan yang murah atau pakan alternatif yang hemat. Akhirnya ketemu dengan maggot ini, Pak. Terus setelah itu saya belajar, saya teliti, saya kembangkan. Sekarang sudah bisa seperti ini banyaknya. Alhamdulillah ternak saya nggak pernah beli pakan pabrikan. Semuanya dari pakan maggot. Terus ini kita di sini jualnya dalam bentuk basah dan juga bentuk olahan maggot kering. Kalau basah berapa? Kalau basah harganya Rp7.000 per kilo. Kalau kering? Untuk kering sendiri ini sekitar di angka Rp65 sampai Rp70.000 per kilo. Per kilo. Iya, untuk 1 bulan omset kurang lebih sekitar 3 sampai 5 juta. Untuk hasil budidaya maggot ini sendiri, Pak. Berarti kalau di masa pandemi ini untuk budidaya masih bagus. Alhamdulillah untuk dalam masa pandemi ini untuk budidaya maggot masih kekurangan stok malah. Nggak ada terkendala ya, soalnya ternak sendiri tetap butuh makan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Seringkali masyarakat menganggap sampah rumah tangga merupakan masalah dan sesuatu hal yang sangat menjijikkan. Namun tidak di tangan warga asal Kecamatan Kalipuro ini. Sampah jenis tersebut justru ia sulap menjadi cairan ekoenzim. Pemirsa, seringkali masyarakat menganggap sampah rumah tangga merupakan masalah dan salah satu hal yang sangat menjijikkan. Pasalnya benda jenis ini dinilai tidak memiliki manfaat. Namun di masa pandemi COVID-19, warga Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, Bambang Haryanto mampu memanfaatkan serta menyulap sampah rumah tangga menjadi cairan ekoenzim. Ekoenzim sendiri merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari hasil fermentasi sisa organik, gula, dan air. Sementara itu pada kesempatan kali ini Bambang menjelaskan bahwasannya cairan ekoenzim ini memiliki banyak manfaat. Adapun cairan tersebut yakni mulai dari untuk pupuk tanaman, perlengkapan mandi, pengganti deterjen, bahkan di masa pandemi COVID-19, cairan ini sering juga untuk dijadikan desinfektan dan hand sanitizer. Untuk hari ini, untuk berlatih bersama, yaitu memanfaatkan limbah dapur, terutama pada buah dan sayur, untuk digunakan ekoenzim. Di mana ekoenzim ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Contohnya ekoenzim ini juga bisa untuk kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, mengepel, kemudian untuk sabun mandi dan seterusnya. Kemudian di saat pandemi ini, saya juga berpikir ekoenzim ini sangat berguna untuk hand sanitizer. Bahkan ini mungkin pemerintah juga nanti mendukung kita, maka kita siap memfasilitasi, artinya membantu sarana ekoenzim untuk sterilisasi di tempat-tempat keramaian ataupun di perkantoran dan sebagainya.
Dengan adanya inovasi ini, Bambang seringkali mendapatkan tamu untuk belajar membuat cairan ekoenzim. Salah satunya yang tertarik akan kegunaan dan manfaat ekoenzim ini yakni komunitas peduli sampah Osoji. Pada kesempatan ini komunitas Osoji nampak terlihat antusias dalam kegiatan pembuatan cairan ekoenzim. Hal tersebut terlihat dari perkataan Sofi, salah satu perwakilan dari komunitas Osoji, di sela-sela kegiatan tersebut berlangsung. Dirinya mengatakan bahwasannya di masa pandemi COVID-19 saat ini, ia bersama rekannya mulai tertarik untuk belajar membuat ekoenzim. Sophie juga menjelaskan di masa pandemi ini, Osoji sedang menyusun rencana penyemprotan di tempat-tempat umum yang seringkali menimbulkan kerumunan. Hal ini dilakukan tak lain guna membantu pemerintah dalam menekan penularan pandemi COVID-19 di Banyuwangi. Beberapa bulan terakhir ini di masa pandemi, karena nggak ada kegiatan lagi yang saya lakukan, saya melihat beberapa sosial media, itu ada semacam pembuatan ekoenzim yang diambil dari limbah-limbah dapur. Jadi gratis dan tidak usah terlalu jauh-jauh keluar. Nah, saya dalam hal ini masuk dalam komunitas Osoji, Banyuwangi Osoji. Awalnya saya bikin itu dari ukuran terkecil, hanya 1 liter. Itu dari sampah rumah, saya kumpulkan setiap hari, sama seperti yang tadi Pak Bambang juga jelaskan, dari sedikit-sedikit selama 3 bulan prosesnya untuk mulai panen. Ada program kerja Osoji yang dalam waktu dekat ini sebenarnya, itu adalah penyemprotan disinfektan ke pasar-pasar yang yang dekat dulu dengan wilayah kota, karena mengingat mengingat banyaknya pandemi virus seperti ini. Jadi mungkin 100 liter itu cukup untuk wilayah Banyuwangi kota, dan itu kita akan meneruskan setiap bulan rencananya. Dengan ini diharapkan nantinya masyarakat dapat lebih peduli dengan sampah, terlebih dapat mengolah sampah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.